Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ayu Abdiana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan urgensi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian pendidikan karakter terlebih dahulu supaya sejalan dengan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Silahkan disimak dengan baik. Urgensi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa agar mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Sedangkan menurut Thomas Lickona, sebagaimana dikutip Suyatno, pendidikan karakter adalah upaya terencana dalam membantu seseorang untuk memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika atau moral. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Berikut ini ada pendapat beberapa ahli mengenai tujuan pendidikan karakter. Ada versi pemerintah. Pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia bagi kehidupan manusia dan berkaitan dengan pentingnya diselenggarakan pendidikan karakter di semua lembaga formal. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk manusia Indonesia yang bermoral. Yang kedua, membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan rasional. Yang ketiga, membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan suka bekerja keras. Yang keempat, membentuk manusia Indonesia yang optimis dan percaya diri. Yang kelima, membentuk manusia Indonesia yang berjiwa patriot. Yang ke B, versi pengamat. Sahrudin dan Sri Iriani berpendapat bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, serta berorientasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus berdasarkan Pancasila. Menurut Sahrudin, pendidikan karakter memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar peserta didik agar ia tumbuh menjadi sosok yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif. Ciri-ciri dasar dan prinsip pendidikan karakter. Forrester dalam Gunawan menyebutkan paling tidak ada 4 ciri dasar dalam pendidikan karakter. Yang pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normatif dalam setiap tindakan. Yang kedua, koherensi yang keberanian membuat seseorang teguh ada prinsip dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan kredibilitas seseorang. Yang ketiga, otonomi. Di sana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat dari penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh desakan pihak lain. Yang keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apapun yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Prinsip-prinsip pendidikan karakter.
Pendidikan di sekolah akan berjalan lancar jika pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. Kemendiknas memberikan beberapa rekomendasi prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, mengidentifikasikan karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Dan yang keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk sukses. Yang ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik. Yang kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. Yang kesembilan, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Yang kesepuluh, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Dan yang terakhir, mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Komponen pendukung dalam pendidikan karakter. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam rangka menjalankan pendidikan karakter diantaranya sebagai berikut. A. Partisipasi masyarakat. B. Kebijakan pendidikan. C. Kesepakatan. D. Kurikulum terpadu. E. Pengalaman pembelajaran. F. Evaluasi. G. Bantuan orang tua. H. Pengembangan staf. Dan I. Program. Penerapan dan pengembangan pendidikan karakter. Dimensi-dimensi yang termasuk dalam moral knowing yang akan mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian mengambil sikap, dan pengenalan diri. Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain, kerendahan hati, cinta kebenaran, pengendalian diri. Moral action merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional. Upaya pendidikan karakter dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 4 jenis pendidikan karakter yang selama ini dilaksanakan dalam proses pendidikan. A. Pendidikan karakter berbasis nilai religius yang merupakan kebenaran wahyu Tuhan atau konservasi moral. B. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, Pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa, atau konservasi lingkungan. C. Pendidikan karakter berbasis lingkungan atau konservasi lingkungan. D. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, atau konservasi humanis.
Relevan dengan konsep di atas, pendidikan merupakan suatu proses humanisasi. Artinya, dengan pendidikan manusia akan lebih bermartabat, berkarakter, terampil, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tataran sistem sosial, sehingga akan lebih baik, aman, dan nyaman. Pendidikan juga akan menjadikan manusia cerdas, pintar, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.